Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, silakan Mbak Serli dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, pertama Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Siapa yang tidak masuk? Dia. Ya. Dia kenapa? Sakit ya. Oke, bentar Ibu absen dulu. Selina, Nisa, Hadir. Serli, Hadir. Putri, Hadir. dia nggak masuk ya. Oke, kita doakan teman kita, dia semoga cepat sembuh, cepat bisa kembali lagi belajar bersama-sama dengan kita ya. Amin. Oke, kemarin di pertemuan kemarin Ibu sudah memberikan pesan kalian untuk belajar tentang Sistem reproduksi. Oke, kesimpulannya hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Oke, pertama Ibu akan nulisin sesuatu dulu ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu ini simbol apa? Tidak tahu? Oke, saya tanya satu-satu. Shirley, ini simbol alat reproduksi apa? Wanita. Wanita ya. Kita tulis dulu. Wanita. Berarti ini pria ya. Pria. Ciri-cirinya udah jelas. Kalau plus wanita, kalau panah pria. Oke. Sistem reproduksi, kita mulai. Silakan dilihat di layar. Reproduksi. Kita sudah tahu ya, setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi. Sebelumnya, apa itu reproduksi? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, nggak apa-apa. Jadi, reproduksi itu adalah suatu cara makhluk hidup untuk melanjutkan keturunannya, untuk mempertahankan jenisnya. Seperti itu ya. Mengapa sih harus reproduksi? Kenapa? Ada yang tahu? Kita lihat lagi. Jadi makhluk hidup ini bereproduksi tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Seperti manusia mempertahankan jenisnya dengan cara bereproduksi. Mereka melakukan reproduksi, kemudian lahirlah anak, akhirnya terus berlanjut. Seperti itu ya. Jelas? Jelas. Ya. Kemudian reproduksi pada manusia. Oke, yang akan kita pelajari hari ini. Reproduksi pada manusia itu terjadi secara seksual apa aseksual? Ayo. Seksual ya. Sudah paham ya seksual seperti apa? Seksual dan aseksual di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya juga sudah ada. Jadi, secara seksual ini artinya yaitu terbentuknya individu diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki dengan sel kelamin perempuan. Itu artinya dia melakukan reproduksi secara seksual seperti manusia. Oke, sebelum kita jauh lagi mempelajari tentang sistem reproduksi itu kan kompleks. Masih ada spermatogenesis, gametogenesis, kemudian kelainan-kelainannya dan yang lain-lain. Sebelum jauh ke situ, kita harus mempelajari dulu apa sih yang dimiliki sama sistem reproduksi laki-laki, apa sih yang dimiliki sama sistem reproduksi perempuan. Seperti itu ya. Kalian harus belajar dulu tentang bagian-bagian dan fungsinya. Oke, sebelumnya Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok besar. Ya. Silakan berhitung 1 sampai 2. Ya. Dimulai dari Shirley. 1, 2. 1, 2. Oke. Berarti kelompoknya yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Seperti itu ya. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Nanti Ibu meminta kalian untuk mendiskusikan tentang fungsi dari bagian-bagian dari sistem reproduksi manusia. Oke, di sini Ibu ada carta. Ibu ada poster tentang bagian-bagian dari sistem reproduksi wanita dan pria. Satu kelompok akan saya bagikan satu-satu. Silakan nanti dituliskan fungsinya. Gimana Bu cara nulisnya? Di sini Ibu sudah
sudah ada keterangan ya, ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa. Misal ibu kasih contoh pertama, misal di sistem reproduksi laki-laki ada testis. Testis ini fungsinya buat apa? Silahkan dituliskan di bawahnya. Seperti itu ya, jelas? Jelas. Ya, saya bagi dulu. Ya. Sudah jelas ya caranya seperti apa? Sudah ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dengan sambil berdiskusi dengan temannya ya. Ibu beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah? Sudah ya, sudah 5 menit. Oke, sebelum kita bahas bersama-sama, Ibu mau salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Itu ya. Oke, silakan dari kelompok sini, apa ini? Laki-laki ya. Silakan salah satu mempresentasikan pada teman-temannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok lain. Laki-laki yang pertama, vas deferens, saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Skrotum menjaga suhu testis agar tetap optimal. Oke, sudah ya, sudah dipresentasikan sama teman-temanmu. Kemudian kita bahas sama-sama yuk. Oke. Jadi alat reproduksi laki-laki ini terdiri atas sepasang testis. Jadi nih letaknya nih, ini testis. Dia ada sepasang, tidak hanya satu. Sepasang artinya ada 2 biji. Kemudian dia memiliki saluran-saluran kelamin. Tadi sudah disebutkan salurannya banyak sekali ya. Kemudian dia memiliki kelenjar-kelenjar tambahan. Dan yang terakhir dia memiliki penis. Penis adalah ini yang paling luas, yang panjang ya. Jelas ya? Oke, yang pertama organ reproduksi laki-laki ini dia ada testis. Testis ini adalah organ utama yang dimiliki oleh sistem reproduksi laki-laki. Karena apa? Karena organ ini adalah kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Wanita nggak punya karena wanita tidak bisa menghasilkan sperma. Kemudian hormon testosteron ini adalah hasil yang diproduksi di kelenjar sistem reproduksi laki-laki. Kemudian ada skrotum untuk menjaga suhu testis agar tetap optimal. Di mana skrotum? Di gambar kalian, di gambar yang tadi ada ya, skrotum adalah ini yang membungkus testis. Jadi sepasang testis tadi ada yang membungkus, namanya skrotum. Tujuannya untuk menjaga suhu testis agar tetap optimal. Gimana suhu yang optimal itu, Bu? Suhu yang optimal untuk testis adalah di bawah suhu tubuhnya sendiri, suhu tubuh laki-laki itu sendiri. Selanjutnya ada saluran kelamin. Saluran kelamin ini di sistem reproduksi laki-laki ada vas efferentia. Dia fungsinya adalah untuk menampung sperma. Seperti itu ya. Kemudian ada epididymis untuk mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara. Disimpannya berapa lama? Biasanya 3 minggu. Oke, vas deferens. Saluran ini penghubung antara epididymis dengan uretra pada penis. Yang di bagian ujungnya ada saluran ejakulasi. Seperti pada gambar kalian ya. Vas deferens itu ada di sebelah sini. Ini. Panjang ini adalah vas deferens. Jadi dia menghubungkan antara di ujungnya ada saluran ejakulasi. Dan uretra yang ini ya, yang merah tadi. Di sini, ini salurannya kan keluar. Berarti dia fungsinya adalah untuk mengeluarkan sperma dan urin. Oke. Sperma dengan urin beda ya. Kalau sperma itu sperma, kalau urin itu adalah sperma dan sekret yang dikeluarkan tubuh. Kemudian ada kelenjar prostat, ini menghasilkan cairan berwarna putih susu, seperti itu. Kemudian cairan putih susu tadi fungsinya untuk apa sih, Bu? Oke, bisa dilihat yuk. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan
cairan pada vagina sehingga sperma ini dia akan bergerak aktif. Seperti itu ya, jelas ya. Yang utama ada juga penis. Penis ini ya gambarnya di sini yang panjang ini, dia terletaknya di bagian luar sistem reproduksi pada laki-laki. Oke, fungsinya buat apa sih Bu? Jadi penis ini fungsinya untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita pada saat manusia melakukan hubungan seksual. Oke, sudah selesai yang laki-laki. Kita lanjut ke yang perempuan. Oh ya, sebelumnya kalau misal dari sini bingung, ini adalah penampang dari samping ya. Ini penampang dari samping. Kalau kalian balik lagi, di sini penampang dari depan. Sama ya. Ini sebenarnya sama bagian-bagiannya, hanya saja dilihat dari penampang samping dan ini dilihat dari penampang yang depan. Seperti itu ya. Jelas ya untuk sistem reproduksi laki-laki? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Oke. Selanjutnya kalau yang sistem reproduksi laki-laki sudah jelas, yang satunya lagi sistem reproduksi wanita. Silakan dari kelompok sini yuk, gantian. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ovari memproduksi ovum dan menyekrai hormon estrogen dan progesteron. Apidut tuba parupi menyalurkan sel telur ke uterus. Uretra saluran air mani. Klitoris struktur yang sama dengan penis. Anus lubang untuk mengeluarkan feses. Uterus tempat berkembangnya embrio. Serviks melindungi rahim dari infeksi. Oke, sudah dijelaskan sama teman-temanmu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Alat reproduksi perempuan atau alat reproduksi pada wanita. Di sini dia mempunyai organ utama yaitu ovarium ya. Sudah tahu ya ovarium, oviduk itu ya. Oke, dia punya sepasang ovarium, kemudian dia juga punya oviduk. Oviduk itu nama lain dari tuba falopi. Kemudian dia ada uterus, ada vagina, dan organ kelamin bagian luar juga. Kalau tadi yang laki-laki punya organ kelamin luar, otomatis wanita juga punya. Oke, lanjut. Ovarium atau indung telur. Dia merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Jelas ya? Oke. Selanjutnya ada oviduk atau tuba falopi atau saluran telur. Jadi di gambarnya kalau di sini susah, ibu pakai ini ya, biar sama kayak yang di PPT. Jadi ini ovarium, dia adalah yang bulat tadi. Jelas ya? Kemudian tuba falopi adalah saluran telurnya. Kalau di sini sudah diproduksi, dia keluarnya lewat sini. Seperti itu ya, jelas ya? Ini adalah tuba falopi. Fungsinya untuk apa sih Bu? Fungsinya ini adalah untuk menyalurkan sel telur ke uterus dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dinding. Jadi sel telur yang dihasilkan di ovarium tadi, dia akan masuk ke uterus. Sini adalah uterus ya, gambaran ini. Dia akan masuk ke sini dengan bantuan tuba falopi. Otomatis ini jalannya. Di sini dia punya silia atau rambut getar, di mana ini yang membantu sel telur untuk berjalan ke sini. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, uterus tadi kan udah sampai di sini. Di sini adalah tempat untuk berkembangnya embrio. Ibu hamil itu dia berkembangnya sebelah sini. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini adalah tempat penis yang digunakan dia saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada saat kelahiran. Dia ada di sini. Ini ya. Jalannya nanti lewatnya sini. Oke. Karena di PPT ditulisin quiz time. Ibu ada quiz untuk pelajaran hari ini. Kuisnya Ibu pakai game. Jadi Ibu ada penggaris. Nanti nama gamenya ini talking stick ya. Ini anggap aja ini stick ya. Ini Ibu akan kasih ke Sherly. Nanti Ibu ada musik. Ketika Ibu menyalakan musiknya, otomatis ini saling dikasih ke temennya terus sampai musiknya berhenti. Ketika musik itu berhenti, berarti stop di orang yang megang ini terakhir ya.
Berarti itu yang akan dikasih pertanyaan terlebih dahulu. Tenang, semuanya kebagian pertanyaan ya. Jelas peraturannya? Jelas ya? Oke, dipegang dulu. Nanti jalannya sini Serina kasih ke Serli. Jangan dilempar ya, geser gitu aja atau enggak dikasih enggak apa-apa. Oke, kita mulai yuk. Ayo dikasih. Oh, benar. Sambil santai yo, santai dulu, nggak boleh gemeter. Ah, berarti Nisa dulu, oke. Coba jelaskan fungsi dari testis. Fungsi testis adalah penghasil sperma dan hormon testosteron. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Apa tadi kamu Nisa ya? Nisa. Oke, berarti udah punya nilai. Kalau Nisa udah jawab, berarti Nisa nggak dapat stick lagi. Berarti jalannya sini, sini, sini. Itu ya? Oke, dikasih dulu. Oke, yuk. Mulai ya. Oke, yuk. Siapa? Ya, ada Putri. Yuk. Putri, ini deh. Sebutkan 5 bagian alat reproduksi wanita. Uterus, vagina, ovarium, Hah? vulva. Sip, tepuk tangan dulu. Yuk. Bagus ya, berarti Putri sudah punya nilai kuis. Buat Sherly, pertanyaannya adalah sebutkan 5 bagian alat reproduksi laki-laki. Bagiannya penis, testis, epididymis, skrotum, sama kelenjar prostat. Sip. Oke, tepuk tangan dulu. Sherly, dia sudah punya nilai. Oke. Sudah punya nilai semua ya. Nilai ini digunakan untuk nilai tugas. Nilai kuis untuk pertemuan sistem reproduksi kali ini ya. Mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan? Ayo, salah satu. Salah satu, ayo. Siapa? Oke, Sherly, yuk. Simpulkan dulu. Jadi kesimpulannya untuk alat reproduksi pria itu tuh ada penis, testis, skrotum, kelenjar prostat, sama epididymis. Nah, kalau untuk alat reproduksi wanita itu ada uterus, vagina, ovarium, tuba falopi, sama vulva. Oke, sip. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, pelajaran hari ini sudah berakhir ya. Oke, tadi sudah disampaikan juga kesimpulannya. Untuk lebih jauhnya nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Oke. Ibu pesan juga untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari tentang pembentukan gamet atau gametogenesis dan spermatogenesis. Dan juga sama kelainan-kelainannya di sistem reproduksi laki-laki apa, di sistem reproduksi perempuan apa. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih suatu pernyataan dulu buat kalian. Kita sudah diberi alat reproduksi masing-masing ya. Udah diberi alat reproduksi, udah diberi kesehatan, sudah diberi itu. Tolong ayo kita jaga sama-sama. Ini semua punya fungsi masing-masing. Sebanyak ini nak. Coba. Kita punya organ reproduksi sebanyak ini, bagian-bagiannya. Mereka punya fungsi masing-masing. Mereka punya fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga kita bisa hidup, bisa sehat seperti sekarang. Jadi, Ibu pesan buat kita semua, khususnya yang cewek ya, dijaga organ reproduksinya. Allah sudah memberikan ini dan sepantasnya kita untuk bersyukur, dan kita harus menjaganya dengan baik untuk melanjutkan hidup kita kelak, untuk melanjutkan keturunan-keturunan kita. Seperti itu ya. Jangan lupa belajar. Sekecil apapun kita harus jaga. Sekecil apapun kita harus pelajari. Ini memang kecil. Jangan pernah berharap besar. Kalau misal yang kecil aja kalian sia-siakan, kalian abaikan. Seperti itu ya. Dan Ibu memberikan himbauan lagi untuk kalian semakin terus belajar ya, supaya nanti kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan untuk diri sendiri khususnya. Seperti itu ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufik walhidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.